Itu 4 syarat menjadi syarat sahnya puasa. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci daripada haid dan nifas, yang kelima harus tahu hari ini adalah hari yang boleh untuk kita puasa. Lalu siapa yang wajib poso? Ya, siapa saja yang wajib puasa? Dikatakan orang yang wajib puasa jika sudah memenuhi 5 syarat. Ya, jika sudah memenuhi 5 syarat, maka dia wajib untuk puasa. Ya. Yang pertama, orang yang wajib puasa berarti ya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Yang pertama al-Islam, Islam lagi. Ya, karena memang Islam ini syarat apa? Wajibnya puasa. Itu al-Islam. Yang kedua, jadi orang kafir fala yukhatab bihil kafir fid dunya. Adapun orang kafir mereka tidak dikhitab, tidak diwajibkan untuk puasa di atas dunia. Ya, di dunia tidak mukhatab, tidak diwajibkan. Ya, tapi apabila dia itu orang kafir ini masuk Islam, ya orang kafir ini masuk Islam, maka dia tidak perlu mengqadha'i puasanya. Artinya jadi mu'allaf. Ya, jadi mu'allaf. Kenapa? Dia mulai kecil kafir. Lalu dia ketika masuk Islam, yang kemarin-kemarin tidak perlu diqadha'i. Beda kalau dia kafirnya itu karena murtad. Naudzubillah. Murtad itu aslinya muslim, lalu murtad keluar dari agama Islam, baik dengan perkataan, ya saya tidak percaya dengan adanya surga neraka, saya tidak percaya dengan Gusti Allah, saya tidak percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, atau menghina Rasulullah. Itu semuanya bisa menjadikan orang itu murtad. Itu. Kalau dia kafirnya karena murtad, misalnya dia murtad selama 10 tahun. Mari 10 tahun dia sadar, taubat, insaf, akhirnya melbu Islam lagi, maka yang 10 tahun itu wajib diqadha'i. Posoe wajib diqadha'i, salate wajib diqadha'i. Kenapa? Karena dia kafir murtad. Tapi kalau kafir asli tidak perlu diqadha'i. Ya tidak qadha salat, qadha puasa tidak wajib. Itu ya. Yang kedua, orang yang wajib puasa itu at-taklif, yaitu orangnya itu mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Ini arek cilik-cilik ini, yang kecil-kecil ini yang belum baligh itu belum wajib puasa. Tapi kata Nabi SAW itu disuruh latihan puasa, ya dimulai dari umur 7 tahun. Ya, dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan dengan sholat. Muru auladakum lis salati lisab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhu li ashrin. Ya, gebun anakmu lek gak sembayang ketika berumur 10 tahun. Lah ini dikiaskan karena sholat rukun Islam, puasa Ramadan juga rukun Islam. Maka dikiaskan apa? Lek anak kamu sudah berumur 7 tahun, di samping disuruh sholat juga disuruh latihan puasa. Makanya wong zaman biyen itu ya lek arek cilik kan lek langsung koyo wong gede ndak kuat. Ayo poso zuhur gitu ya. Mari ngono lek kuat poso asar. Mari poso asar, poso maghrib. Nah, lek wis gede nemen poso isya.
Wa ammas sabiyyu ini fayajibu ala wali amri ayyamurahu bis-shaum. Adapun anak kecil wajib bagi orang tuanya, wajib ya, wajib bagi orang tuanya untuk menyuruh anak itu untuk puasa ketika umur 7 tahun. Lek sampai nak ngongkon, sampai dosa. Kenapa? Karena wajib. Ya, cuma yang ngono posone ndak usah keras-keras, arek nangis ya jam 10 luwe ya sampean kayak mangan ndak apa-apa. Engko wis gak mangan maneh sampai engko maghrib. Engko mari asar nangis maneh keluwen. Ya sampean kayak mangan maneh pelan-pelan. Gitu. Ya jeneng arek cilik, Pak. Tapi saiki akeh wong gedhe ndak kuat poso ya. Poso dhuwur wisan. Nang warung ya dari poso zuhur ya. Yang kedua wajib puasa itu adalah al-itaqah, yaitu punya kemampuan untuk puasa. Artinya dia dalam keadaan sehat. Ya, punya kemampuan. Nah, kemampuan ini ada dua, Pak. Ada kemampuan secara fisik, ada kemampuan secara syariat. Kemampuan secara fisik kayak sampean iki mampu iki. Ya, ini Pak Irsad ini nemen mampu nih. Ya, ndak oleh sampean ndak gak poso Pak Irsad. Iya. Kenapa? Fisiknya kita mampu. Nah, kalau kita tidak mampu, seperti orang yang sudah sangat tua. Orang tua wis sudah pikun, wis umurnya sudah di atas 100 tahun, wis tidak kuat poso. Tidak apa-apa tidak poso, Pak. Ya. Jadi orang yang sudah Syekhul Harim, orang yang sudah sangat tua itu tidak apa-apa tidak puasa, diganti 1 hari 1 mud. Jadi diganti hari-hari puasanya itu bayar mud, 1 harinya 1 mud itu kira-kira 6 on. 6 on dikalikan ya kalau puasanya 29 ya kali 29, kalau 30 ya kali 30. Diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu kalau kita punya nenek atau punya orang tua yang sudah sangat tua yang tidak mampu. Atau marid alladzi la yurja bur'u, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara medis. Misalnya ada orang yang kena kanker sudah stadium 4. Ini sudah kanker stadium 4 ini secara medis, iya, iki ndak kira waras iki wis. Ya, atau orang yang kena HIV. Ya, kena HIV/AIDS. Itu orang yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara medis, maka tidak apa-apa, tidak poso. Syarat yang keempat ya adalah as-sihhatu, adalah sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Ya, lek sampean sakit si iso nahan sampean poso ae. Tapi lek sampean ndak iso nahan karena sampean harus minum obat ini harus perut kita harus berisi, lendak bahaya, maka ndak apa-apa sampean ndak poso. Ojo sampean ngelundas titik tok, waduh aku sakit, ndak poso sampean ya. Ndak boleh. Kalau hanya pusing sedikit yang kita kalau tidur bisa enak ya ndak boleh sampean puasa. Kira-kira sakit yang kita tidak bisa menahan sakitnya gitu. Atau misalnya kalau kita sebenarnya bisa kuat, tapi kalau kita sakit ya, kalau kita sakit nanti sembuhnya lama ya. Kalau kita sakit malah sembuhnya lama, kita harus minum obat terus. Dan minum obat ini sehari 3 kali, pagi, siang, sore misalnya. Harus makan, tidak apa-apa. Yang penting ada rekom dari dokter. Ada rekom dari dokter. Atau kalau kita puasa, sakitnya tambah parah.
kita kuat nahan. Tapi kalau poso, ya gara-gara kita minum obatnya terlambat, nanti bertambah lama sakitnya saya ini. Maka boleh kita tidak puasa. Ya. Kemudian, ya hukumnya orang yang disuntik. Kalau minum obat sudah jelas batal puasanya, jeneng ngombe, Pak. Sekarang yang jadi masalah kalau kita disuntik atau diinfus. Nah, sama lah diinfus kan warak tok iku, Pak. Gak ono luwe ne, sampean nyalek sing tau loro paham iku. Lek gak tau loro gak ngerti. Iya. Iku diinfus iku sampean masih ndak mangan warak lho, Pak. Diinfus itu. Nah, kata para ulama kalau disuntik dari bokong itu tidak batal puasanya. Karena apa? Karena dia disuntik dari bokong ini kan bukan anggota badan yang terbuka. Tapi kalau diinfus itu batal. Kenapa? Karena infus ini itu masuk ke perut. Ya, ke perut. Buktinya apa? Kita tidak merasa lapar sama sekali ketika diinfus itu. Ya, tidak merasa lapar. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan suntik atau infus itu semuanya tidak batal no. Karena apa? Karena masuknya bukan dari anggota badan yang terbuka. Kayak sampean ono wong bakar sate, ya bakar sate beluke iki sampean hisap gitu ya, sampai dek kene kroso sate itu. Kenapa? Beluke sampean hisap, ya itu tidak batal. Beda dengan rokokan. Kalau rokokan batal. Kenapa rokok itu batal? Karena rokok itu ada jerimnya, ada benda yang masuk. Ya, ada benda yang masuk. Buktinya apa? Ketika sampean puasa itu rokokan itu sampean semburkan kertas putih, itu kan ngeflek kertas putihnya itu. Atau sampean dikasih apa itu? Dikasih kapas, ya kan? Nah, itu kapasnya berwarna kehitaman ya. Itu karena efek apa itu? Nikotin tak apa yang dalam rokok itu. Jadi batalnya bukan karena asap, tapi karena ada sesuatu yang masuk berupa cairan tadi itu yang dihasilkan dari rokok gitu ya. Jadi lek rokokan itu sampean tahan dimi ya, engko les adzan baru sampean rokokan maneh. Karena ada beberapa desa itu mereka itu masih Ramadan rokokan. Alasannya apa? Rokok itu hanya asap, tidak membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan ya bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah.